diceritakan, di negara Gilingwasi, sedang terjadi perselisihan antara dua kelompok, yaitu, kelompok yang siap menerima Batoro Brahmo sebagai raja baru, melawan kelompok yang menentang hal itu. Dang Hyang Suktino mewakili kelompok pertama, menjelaskan bahwa negara Gilingwasi sudah kalah, dan sudah sewajarnya jika tunduk pada keputusan pihak pemenang. Lagi pula, pada zaman dulu negara Gilingwasi bernama Medanggili, adalah negeri yang dibangun oleh Batoro Brahmo, sehingga, wajar jika sekarang kembali kepada pemiliknya semula. Di lain pihak, dua orang putra mendiang Begawan Anggoro, yaitu Aryo Wokyo dan Aryo Giatoro, menyatakan keberatan dan ingin menghimpun kekuatan, untuk menolak kedatangan Batoro Brahmo, serta membalaskan kematian Prabu Watugunung. Akan tetapi, mereka kalah suara, karena Dang Hyang Suktino akhirnya berhasil meyakinkan semua menteri dan punggawa. Maka, kedua Aryo itu diam-diam meninggalkan istana Gilingwasi, dengan membawa serta Raden Radayo, yakni putra Prabu Watugunung dan Dewi Sinto Basundari. Beberapa hari kemudian, Batoro Brahmo datang di negara Gilingwasi, dengan didampingi Batoro Wisnu dan Batoro Penyarikan. Mereka disambut Dang Hyang Suktino, beserta para menteri dan punggawa yang mengucapkan sumpah setia. Batoro Brahmo mengajak mereka semua, untuk bersama-sama membangun kembali negara Gilingwasi, yang sempat terpuruk akibat wabah penyakit dan bencana alam, serta peperangan melawan Kahyangan Suroloyo. Batoro Brahmo kemudian dilantik menjadi Raja Gilingwasi yang baru, dengan berjuluk Prabu Brahmorojo. Dang Hyang Suktino dilantik pula sebagai Menteri Utama, bergelar Patih Suktino. Setelah pelantikan di Istana Gilingwasi selesai, Batoro Wisnu dan Batoro Penyarikan, mohon pamit untuk berangkat ke negara Medang Kamulan. Diceritakan, sesampainya di Medang Kamulan, Batoro Wisnu dan Batoro Penyarikan, segera membangun kembali negeri yang sempat kosong lama itu. Batoro Wisnu naik tahta sebagai raja, berjuluk Prabu Wisnupati. Sedangkan, Batoro Penyarikan menjadi Menteri Utama bergelar Patih Sriyono. Batoro Wisnu lalu memanggil murid-muridnya saat menjadi Resi Satmoto dulu, untuk dijadikan punggawa. Para murid berangkat meninggalkan Gunung Condrogeni, untuk memenuhi panggilan sang guru. Setelah 6 tahun bertahta, ternyata Prabu Wisnupati selalu merasa gelisah. Patih Sriyono menjelaskan, bahwa perasaan gelisah itu mungkin dikarenakan, istana yang sekarang diduduki pernah menjadi saksi, bahwa Prabu Wisnupati saat dulu masih bernama Prabu Satmoto, pernah menerima murka Batoro Guru. Untuk itu, Patih Sriyono mengusulkan, supaya Prabu Wisnupati memindahkan istana Medang Kamulan, ke tempat yang baru sehingga terbebas dari kenangan lama. Prabu Wisnupati menyetujui usulan itu. Mereka lantas bermusyawarah dan memilih Alas Roban, sebagai tempat untuk membangun istana baru Medang Kamulan. Prabu Wisnupati lantas memerintahkan semua orang, untuk bergotong royong membangun ibu kota baru itu, dan selanjutnya bertahta di sana. Diceritakan, Prabu Brahmorojo dan Patih Suktino, dalam perjalanan pulang ke Gilingwasi, setelah menghadiri peresmian istana baru negara Medang Kamulan, di hutan Alas Roban. Perjalanan rombongan Giliwasi itu sampai di Candi Kusoro, yakni, tempat pemujaan untuk Sang Hyang Kolo, yang dibangun mendiang Prabu Watugunung di waktu lampau.
Patih Suktino bercerita kepada Prabu Brahmorojo tentang Prabu Watugunung yang berubah menjadi angkara murka sesudah membangun candi pemujaan Batara Kala di Gunung Kusara. Patih Suktino takut candi itu masih menyimpan pengaruh buruk bagi rakyat Gilingwesi. Ia memohon supaya Prabu Brahmorojo sudi turun tangan untuk menghilangkan pengaruh buruk pada Candi Kusara dan mengubahnya menjadi baik. Prabu Brahmorojo lalu mengheningkan cipta bersama Patih Suktino untuk menghilangkan pengaruh jahat dari bangunan itu. Tiba-tiba, muncul seekor ular besar menyerang mereka berdua. Prabu Brahmorojo berhasil menangkap ular itu, dan melemparkannya hingga membentur bangunan candi. Secara ajaib, ular tersebut lantas berubah wujud menjadi seorang perempuan. Patih Suktino sangat terkejut bercampur senang, karena perempuan itu tidak lain adalah istrinya yang telah lama hilang, bernama Wiluto. Belasan tahun yang lalu, saat Patih Suktino masih bernama Dang Hyang Suktino, dan tinggal di Semenanjung Malaya, entah mengapa, tiba-tiba Wiluto menghilang tanpa jejak. Dang Hyang Suktino mencari ke sana kemari, namun tidak juga bisa menemukannya. Ia akhirnya mendapat petunjuk dewata, bahwa sarana untuk menemukan Wiluto, adalah dengan cara menyeberang ke tanah Jawa, dan mengabdi di negara Gilingwesi. Setelah sang suami selesai bercerita, Wiluto ganti menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Saat itu, ia pamit mengambil air di sungai, namun kemudian tersesat seperti kena sihir, dan tiba-tiba sudah memasuki sebuah istana indah, yang dihuni kaum siluman ular. Raja siluman itu mengaku suka kepada Wiluto, dan ingin menikahinya. Karena Wiluto tidak tahu bagaimana caranya kembali ke alam nyata, ia terpaksa menerima pinangan itu. Pada suatu hari, ketika tidur bersama, Wiluto melihat pada mulut suami barunya itu, terdapat sebutir permata yang bersinar. Ia lalu mencungkil permata itu, dan membuat si Raja Siluman Ular terbangun dari tidurnya dalam keadaan sekarat. Hal ini dikarenakan, permata itu adalah pusaka yang menjadi tali nyawanya, sehingga si Raja Siluman Ular tewas. Akan tetapi, Wiluto juga terkena balak, yaitu tubuhnya seketika berubah menjadi seekor ular siluman pula. Wiluto bersedih, menyesali perbuatannya. Ia kemudian melarikan diri dari istana siluman, dan berkelana di alam gaib tak tentu arah. Sampai akhirnya, ia mendapatkan petunjuk dewata, supaya pergi ke tanah Jawa, dan tinggal di Gunung Kusara. Sebab, di sanalah ia bisa bertemu dengan suami pertamanya. Begitulah, dengan susah payah, Wiluto akhirnya menemukan jalan menuju tanah Jawa, dan akhirnya sampai di Gunung Kusara. Prabu Brahmorojo terharu, melihat pertemuan suami istri yang sudah terpisah belasan tahun itu. Mereka lalu bersama-sama, melanjutkan perjalanan pulang menuju istana Gilingwesi. Adapun candi di Gunung Kusara, telah dibersihkan dari pengaruh jahat, dan selanjutnya bisa digunakan penduduk, untuk beribadah tanpa rasa khawatir. Diceritakan, Batara Kala di Kahyangan Selomangumpeng, sedang berunding dengan menantunya yang bernama Resi Puloho, yaitu suami dari Ratu Kalayuwati. Mereka sedang membicarakan rencana balas dendam, atas kematian Prabu Watugunung, yang dikalahkan Batara Wisnu. Resi Puloho mengingatkan, bahwa ada seorang putra Batara Wisnu yang menjadi penganut ajaran Kala, bernama Batara Arnopurno. Resi Puloho menyarankan, agar Batara Kala memanfaatkan Batara Arnopurno, untuk membalas dendam kepada Batara Wisnu. Batara Kala setuju pada usulan tersebut,
dan ia segera memanggil Bathara Arnopurno agar datang menghadap. Ia lalu menjelaskan kepada Bathara Arnopurno bahwa Bathara Wisnu saat ini telah menjadi Raja Medang Kamulan, bergelar Prabu Wisnupati, dan serta mengangkat Raden Srigati sebagai Pangeran Mahkota. Padahal secara usia, Raden Srigati jauh lebih muda daripada Bathara Arnopurno. Selain itu, Raden Srigati juga lahir di dunia, sedangkan Bathara Arnopurno lahir di Kahyangan, sehingga sudah seharusnya memiliki derajat yang lebih tinggi. Mendengar penuturan itu, Bathara Arnopurno merasa sangat kesal, dan ingin merebut kedudukan Pangeran Mahkota dari tangan Raden Srigati. Bathara Kala menasihati, agar Bathara Arnopurno tidak menggunakan cara kasar, tetapi lebih baik cara halus saja. Bathara Arnopurno mematuhi, dan siap menjalankan segala rencana yang telah disusun. Bathara Kala lalu menyihir Bathara Arnopurno menjadi seorang wanita yang diberi nama Ratu Kresnawatari. Ia juga mengubah Resi Puloho menjadi wanita pula, dan diberi nama Patih Suskandani. Mereka berdua diperintahkan untuk membangun istana bernama Medang Penataran di dekat Medang Kamulan. Yang ditunjuk sebagai punggawa adalah Dityo Swadumio dan Dityo Dworomio. Keduanya juga diubah menjadi wanita bernama Woro Suminto dan Woro Sahoye. Ratu Kresnawatari dan Patih Suskandani lalu mohon pamit kepada Bathara Kala. Mereka kemudian berangkat melaksanakan perintah. Diceritakan, pada suatu hari, Prabu Wisnupati sedang berburu kijang di hutan Roban. Karena terlalu asyik, ia terpisah jauh meninggalkan para pengawal. Tanpa terasa, perjalanannya mengejar kijang membuat dirinya tersesat, masuk ke wilayah istana Medang Penataran, yang berada di tengah hutan. Prabu Wisnupati heran, melihat ada istana yang semua penghuninya terdiri dari kaum wanita. Ia lantas berpura-pura menyerah, saat Woro Suminto dan Woro Sahoye datang menangkapnya. Prabu Wisnupati lalu dibawa masuk, dan dihadapkan kepada Ratu Kresnawatari. Melihat kecantikan Ratu Kresnawatari, seketika Prabu Wisnupati menjadi terpesona. Sungguh hebat pengaruh sihir Bathara Kala, yang membuat Prabu Wisnupati tidak tahu, kalau raja wanita itu adalah anaknya sendiri. Sebaliknya, Ratu Kresnawatari dalam hati merasa tidak tega, melihat ayahnya yang lupa diri, sehingga ia menjadi salah tingkah sendiri. Prabu Wisnupati yang sudah dimabuk asmara, merayu Ratu Kresnawatari dengan kata-kata manis. Ketika ia menyentuh kepala raja wanita itu, seketika Ratu Kresnawatari berubah ke wujud semula, yaitu menjadi Bathara Arnopurno. Prabu Wisnupati sangat marah, bercampur malu luar biasa. Ia pun mengamuk, merusak istana demi melampiaskan kekesalannya. Pada saat itulah Patih Suskandani, Woro Suminto, dan Woro Sahoye muncul beserta para prajurit wanita. Prabu Wisnupati mengerahkan aji pengabaran, membuat mereka semua kembali ke wujud raksasa. Merasa telah dipermainkan, Prabu Wisnupati semakin marah, dan bertempur melawan para raksasa itu. Satu persatu para raksasa tewas terbunuh, kecuali Resi Puloho, yang berhasil melarikan diri kembali ke Kahyangan Selomangumpeng. Bathara Arnopurno menyembah Prabu Wisnupati, dan memohon supaya meredakan kemarahannya. Akan tetapi, Bathara Arnopurno tidak mau meminta maaf, karena merasa tidak bersalah. Bathara Arnopurno selaku putra yang lebih tua, merasa lebih pantas menjadi pangeran mahkota negara Medang Kamulan, daripada Raden Srigati. Ia juga menyampaikan keluhan,
mengapa sang ayah tega membunuh para raksasa yang selama ini menjadi teman-temannya. Prabu Wisnupati sangat marah mendengar perkataan putranya itu. Apalagi, saat Bathara Arnopurna membela kaum raksasa, Prabu Wisnupati tidak bisa menahan diri lagi. Prabu Wisnupati menganggap kaum raksasa adalah kotoran dunia yang layak dilenyapkan. Ia lalu mengutuk Bathara Arnopurna, sehingga berubah wujud, menjadi raksasa berwajah mengerikan. Bathara Arnopurna memohon ampun, telah memiliki perasaan iri hati terhadap adik sendiri. Kini, ia rela jika Raden Srigati tetap menjadi ahli waris tahta Medang Kamulan. Akan tetapi, ia tidak paham, mengapa sang ayah begitu membenci kaum raksasa. Tidak adil rasanya, jika semua raksasa dianggap jahat, sedangkan semua manusia dianggap baik. Apalagi, jati diri Prabu Wisnupati adalah Bathara Wisnu, dewa pelindung ketertiban dunia. Sungguh tidak adil, apabila Bathara Wisnu hanya melindungi bangsa manusia, dan membenci bangsa raksasa, seperti saat ini. Prabu Wisnupati akhirnya menyadari kekeliruannya. Namun, ia tidak dapat mencabut kutukannya kembali. Ia lalu memerintahkan Bathara Arnopurna untuk pergi ke Gunung Sarandipo di tanah seberang, dan berguru kepada Resi Turilo. Setelah menamatkan pelajaran dari Resi Turilo, dan membersihkan diri dari pengaruh Bathara Kala, hendaknya Bathara Arnopurna menikahi putri Resi Turilo, yang bernama Dewi Masturo. Kelak dari perkawinan itu, akan lahir 3 orang raksasa, berwarna kuning, merah, dan hitam. Yang berwarna kuning, hendaknya diberi nama Dityo Simporowan. Yang merah, hendaknya diberi nama Dityo Triwinggati. Dan yang hitam, hendaknya diberi nama Dityo Wisnungkoro. Kelak, Prabu Wisnupati akan menitis kepada Dityo Wisnungkoro, untuk meruat Bathara Arnopurna kembali menjadi dewa. Selain itu, Dityo Wisnungkoro kelak juga akan menjadi guru, yang mengajarkan kebaikan kepada kaum raksasa. Bathara Arnopurna mematuhi segala perintah Prabu Wisnupati. Ia lalu mohon pamit, berangkat ke Gunung Sarandipo. Prabu Wisnupati kemudian memberinya nama baru, yaitu Dityo Sudramurti. Diceritakan, Prabu Wisnupati telah pulang ke istana Medang Kamulan. Di sana, ia menerima kunjungan sang kakak, yaitu Bathara Bayu, yang diutus Bathara Sambo, untuk melamarkan putranya yang bernama Bathara Sambodono, untuk dinikahkan dengan putri Prabu Wisnupati, yang bernama Dewi Ardunari. Prabu Wisnupati menerima lamaran itu dengan senang hati. Pada hari yang telah ditentukan, Bathara Sambo datang dengan mengiringkan pengantin pria, Bathara Endro dan para Jawata dari Kahyangan Suraloyo, serta Prabu Brahmaraja dari negara Gilingwesi, ikut pula menghadiri acara pernikahan itu. Bahkan, Bathara Guru dan Bathara Narodo, juga datang dari Kahyangan Jonggring Saloko, untuk memberikan restu. Pada saat upacara pernikahan berlangsung, seorang putra Prabu Wisnupati yang bernama Bathara Padmabujo, yang suka bergurau, tanpa sadar melangkahi bayangan Sang Hyang Pramesti Guru. Prabu Wisnupati sangat marah, dan menuduh putranya itu bertingkah ceroboh, tak tahu aturan seperti raksasa. Seketika, ucapan tersebut menjadi kutukan. Wujud Bathara Padmabujo langsung berubah menjadi raksasa berlengan panjang. Bathara Padmabujo menangis, memohon ampun. Namun,
Prabu Wisnupati tidak dapat mencabut kutukannya kembali. Ia hanya berjanji, kelak akan menitis ke dalam diri seorang pangeran, dari negara Ayodhya di tanah seberang, bernama Raden Sri Rama. Pangeran inilah, yang kelak bisa meruat wujud Bathara Padmabuja kembali menjadi dewa. Maka, Bathara Padmabuja diperintahkan pergi bertapa ke hutan Dandaka, di tanah Hindustan, untuk menunggu kedatangan sang juru ruat itu. Bathara Padmabuja menurut, dan mohon pamit menjalankan perintah sang ayah. Prabu Wisnupati lalu memberikan nama baru kepadanya, yaitu Ditya Dirgobahu.